Kawan-kawan, sebelumnya saya minta maaf kepada kawan-kawan yang mengajak bergabung untuk menjadi sukarelawan ke pihak-pihak tertentu. Karena sekarang kita kan tahu sudah banyak pengumuman ataupun deklarasi tentang pencalonan si Anu menjadi calon presiden, misalnya Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, dan yang lain-lain yang mungkin saya tidak ketahui, tapi yang dua itu sepertinya sudah dimajukan oleh pendukung-pendukungnya masing-masing. Di sini ada yang mengajak saya untuk bergabung kepada relawan Anies Baswedan, kemudian menjadi relawan dari Ganjar Pranowo, kemudian dan di bermacam-macam platform itu maksudnya bisa di WA, kemudian di Facebook, baik secara pribadi dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin mengukakan beberapa hal. Saya minta maaf sama kawan-kawan tersebut dulu. Bukannya saya tidak mendukung masing-masingnya, baik Anies Baswedan ataupun Ganjar Pranowo ataupun siapapun di sini. Karena sifatnya saya di sini adalah sifat pemilih. Kita ini semua kan pemilih, berpolitik. Berpolitik itu dijamin undang-undang, baik dipilih ataupun tidak dipilih. Itu sesuai dengan amanat undang-undang. Kita sebenarnya dengan berpolitik itu menentukan baik masa depan bangsa, masa depan RT, masa depan desa, kalau kepala desa, masa depan daerah, kalau ke bupati yang kita pilih, kemudian wali kota atau gubernur yang daerahnya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit sama kawan-kawan. Ini sebenarnya cuma curhatan pribadi, curhatan sebagai orang yang akan memilih atau kalau bisa saya dipilih, tapi saya tidak berminat untuk dipilih. Tapi begini kawan-kawan, dalam hal situasi dukung-mendukung atau kita berpihak di mana, sukarelawan di mana. Kebetulan kalau dulu pernah saya menjadi namanya tim sukses di suatu daerah tingkat 2 karena teman saya sendiri yang mencalonkan diri jadi bupati atau wali kota. Kemudian dua-duanya dia gagal, jadi wali kota gagal, jadi bupati gagal. Cuma karena saya udah kenal sama dia, si tokoh tersebut, saya mendukung dia karena kepribadian dia saya sudah ketahui dari waktu dulu-dulunya, dari masa SMA saya sama kemudian sampai kuliah, sampai sekarang masih bersahabat. Saya tahu pribadinya, itu ketokohan. Dan tidak salah sebenarnya yang mengajak saya untuk mendukung Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo, barangkali kawan saya juga itu sudah mengetahui atau memang berteman baik dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Tapi pada dasarnya pribadi saya kan tidak kenal dengan beliau itu. Nah, di sini ada sebenarnya yang saya rasakan. Ini hanya curhatan kawan-kawan. Tidak berdasarkan apa-apa, tapi berdasarkan rasa saya. Kawan-kawan yang berumur 50 tahun lebih seperti saya di sini sudah mengalami berapa kali pemilihan, baik zaman Pak Harto, zaman kalau presiden tersebut Gus Dur, Habibie, kemudian Megawati, kemudian Jokowi, SBY, dan berikutnya berapa kali kita mengalami pemilihan umum, pemilihan anggota DPR. Nah, di sini ada sebenarnya sangat bagus kita sekarang setelah reformasi ini dibandingkan sebelumnya kita hanya memilih anggota DPR, kemudian MPR, dipilih ke presiden. Di zaman reformasi kita bisa memilih orang atau tokoh atau siapapun yang kita mau, yang kita suka. Tentu saja ada kepentingan. Kalau saya pribadi kepentingan sebagai warga negara, kita berkepentingan untuk kemajuan lebih baik. Itu kepentingan namanya. Kepentingan baik pribadi saya. Kalau saya mendukung seseorang, mensukseskan seseorang menjadi kepala daerah pada waktu, ada juga kepentingan saya, kepentingan pribadi saya, kepentingan yang akan saya salurkan melalui kepala daerah, tentu saja dengan jalan legal. Legal maksudnya kita ingin entah bagaimana nanti daerah kita itu kita bisa sampaikan sama yang akan mencalonkan tersebut. Nah, dalam kasus ini, kasus kita yang sekarang kita bahas ini, kita menjadi sukarelawan yang kalau saya pribadi, jangan kita tidak berpatok kepada yang lain. Kalau kawan-kawan udah kenal itu tidak masalah. Tapi kalau kita belum kenal, tentu saja kita melihat dulu kampanye dia siapa, si A, si B itu untuk jadi nasional. Karena saya tidak kenal. Kalau saya kenal berbeda dengan tadi situasinya yang saya bilang, saya kenal dengan kepala daerah yang akan dicalonkan tersebut karena teman dekat saya. Tapi kalau saya belum kenal, tentu saya ingin tahu dulu apa janji-janji beliau itu nanti. Apa
belum apa-apa saya mendukung karena saya tidak kenal, tentu berbeda. Saya disinilah letaknya sebenarnya. Kepentingan saya tidak bisa disalurkan kepada orang-orang tersebut, kecuali kepentingan saya dengan kepentingan yang calon atau sukarelawan ini ataupun calon presiden nanti klop. Kepentingannya apa? Bermacam-macam. Kalau saya pribadi di sini setelah berumur sekian hampir 60 ini, yang saya rasakan adalah kenaikan listrik, kenaikan tarif listrik, kenaikan minyak, kenaikan harga-harga. Saya hanya minta kepada yang siapapun, baik Ganjar ataupun Anies, itu adalah tokoh yang bagus kalau dari media sosial. Saya tidak kenal, tapi mengenalnya melalui media sosial maupun sepak terjangnya. Tapi yang betul-betul ada kepentingan saya pribadi, rakyat jelata seperti kita sekarang, tiap-tiap ada pergantian presiden yang tidak berubah apa? Kenaikan BBM, kenaikan tarif listrik, kenaikan biaya sekolah anak. Nah, ini kita mau tengok dulu bagaimana, apa janji-janji beliau itu. Apakah dalam ini menurunkan tarif listrik atau membebaskan tarif listrik, gratiskan, atau BBM diturunkan, atau bagaimana? Ini yang kepentingan seperti ini belum termaktub di saya. Apakah salah kawan saya ini meminta saya untuk bergabung kepada salah seorang seperti Anies Baswedan? Itu sah-sah saja, sah dan wajar-wajar saya, normal dan bagus. Untuk kesehatan perpolitikan itu bagus, karena dia sudah mengenal si Anies barangkali, atau memang dia yakin di situ, itu wajar-wajar saja. Ataupun ada kepentingan seperti saya mendukung kepala daerah dulunya, ada kepentingan saya ingin menjadi komisaris di BUMD, perusahaan daerah. Perusahaan daerah itu kan ada di banyak macam. Misalnya kalau untuk tingkat provinsi ada bank daerah. Kalau untuk tingkat daerah juga ada PDAM masing-masing. Bisa saya jadi komisaris itu, saya bisa bekerja situ, bisa jadi direktur di situ. Itu kepentingan pribadi namanya, dan itu sah-sah saja. Dan untuk kepentingan nasional bisa saja, banyak macam-macam. Kita tahu banyak pengusaha-pengusaha yang bergabung di suatu mendukung calon-calon tertentu, dan itu sah-sah saja. Kemudian membiayai kampanyenya, itu sah saja, karena nanti dalam hal ini kan usaha dia itu turut berkembang dalam skop, dalam tanda kutip itu legal. Maksudnya usaha dia itu pun usaha legal. Dia ada kepentingan di situ mendukung seseorang, memberikan biaya kampanye dan melancarkan bisnis dia nantinya, dan supaya tidak menghalangi, itu sah-sah saja, wajar, tidak ada yang bermasalah di situ. Tapi yang saya masalahkan di sini, saya belum tahu apa kepentingan saya bisa diberikan nantinya, dijanjikan. Paling tidak kalau saya, kepentingan saya pribadi mulai hari ini, sebenarnya tujuan saya kalau memilih presiden karena itu skopnya nasional. BBM adalah kebijaksanaan nasional, tarif listrik adalah kebijaksanaan nasional. Kalau saya pilih kepala daerah, saya kemukakan kepentingan atau kemauan saya di situ, tidak akan mungkin, karena itu nasional yang menentukan. Nah, itu kalau kepentingan untuk calon presiden, itu yang saya lihat pribadi. Apakah kawan-kawan juga berkepentingan seperti itu atau berkeinginan seperti itu? Tentu kita lihat dulu ketokohan. Pasti tokoh ya, artinya kita bisa melihat Soekarno, Bung Hatta, Soeharto, itu adalah tokoh. SBY, Gus Dur, Megawati, dan terakhir Jokowi. Itu tokoh itu penting. Pribadi orang itu, karakter orang itu penting. Tapi janji kampanye yang konkret itu sangat penting juga, karena tokoh menjanjikan orang yang baik, menjanjikan hal yang baik, menjanjikan hal yang ingin dicapainya. Berbeda dengan orang yang buruk laku, maksudnya dia asal janji aja begitu kan, kemudian tidak menepatinya. Nah, ketokohan sangat penting juga, tapi janji memang sangat dipentingkan juga, kawan-kawan. Nah, untuk ini saya mohon maaf kepada kawan-kawan itu. Saya bukannya tidak mau bergabung. Kalau seandainya ada janji mulai dari sekarang menjanjikan hal itu, dan kita tengok yang lainnya tidak menjanjikan, tentu saya pilih yang menjanjikan. Kepentingan saya ini apa kepentingannya? Sederhana, BBM diturunkan agar harga-harga tidak naik seperti sekarang, tidak mencekik leher kita. Uang sekolah atau biaya kuliah diturunkan atau digratiskan sama sekali. Tarif listrik diturunkan atau digratiskan, hanya sedikit, kawan-kawan, untuk faedah kita secara nasional. Kalau untuk kepentingan daerah atau kepentingan saya di daerah, saya hanya mengatakan kepada kepala daerah itu, kita harus aspal jalan ini, kita harus pengerasan ini. Nah,
itu kepentingan saya nanti, yang ini kalau kamu terpilih. Kan simpel kawan-kawan. Itu namanya berpolitik, berpolitik yang sehat. Itu sah saja. Maksudnya memang dianjurkan begitu. Kita yang akan kita pilih itu adalah orang-orang yang sesuai dengan keinginan kita, keinginan dia dengan keinginan kita keklop. Itulah dia. Begitu kawan-kawan. Jadi saya minta maaf sama kawan-kawan yang menginginkan saya bergabung dengan mendukung tertentu, karena saya bukan anggota partai politik. Kalau kawan-kawan yang dia memang kader politik itu sah saja dia langsung mendukung karena partainya mungkin sudah mencalonkan, dan dia harus patuh mengkadernya. Kalau kita bebas mau politik kemana, kita bebas pilih partai ini, pilih si Anu jadi presiden, pilih si Anu jadi orang, bebas. Itu warga negara. Itulah kebebasan yang dilandasi, yang dijamin oleh undang-undang kita. Itu hebatnya kita setelah reformasi kan. Saya sama kawan-kawan yang saya minta maaf. Saya belum mau, bukan tidak mau, belum mau. Terima kasih. Ya.